Putin di persimpangan besar. Akankah ambisinya membangun kejayaan atau justru membawa kehancuran? Langkah berikutnya bisa mengubah tatanan dunia. Penasaran? Saksikan analisis lengkapnya. Dilema strategi Putin, membangun atau menghancurkan. Pilihan Putin untuk terus mendorong ambisinya tidak hanya mencerminkan keinginan untuk membangun kembali kejayaan masa lalu, tetapi juga keharusan untuk mempertahankan citra sebagai pemimpin yang kuat di mata dunia dan rakyatnya. Namun, dilema yang dihadapi sangatlah besar. Setiap langkah membawa risiko yang mungkin lebih besar daripada manfaat langsung, terutama dengan meningkatnya tekanan domestik dan internasional. Kemungkinan langkah Putin, beberapa evaluasi pilihan. Yang pertama, mengamankan front Ukraina terlebih dahulu. Fokus utama Putin adalah memastikan kontrol penuh atas Ukraina sebelum melangkah ke Moldova. Namun, kondisi di Ukraina menunjukkan perlawanan yang terus menguat. Dengan gerakan bawah tanah dan dukungan senjata dari Barat, setiap keberhasilan di Ukraina akan menentukan apakah Rusia cukup memiliki sumber daya untuk memperluas konfliknya. Kemungkinan yang kedua, meningkatkan pengaruh di Moldova tanpa invasi langsung. Invasi langsung ke Moldova mungkin terlalu berisiko. Sebagai alternatif, Putin bisa memanfaatkan Transnistria sebagai basis untuk mengacaukan pemerintahan Moldova, mendukung gerakan separatis, atau memaksakan negosiasi yang menguntungkan Rusia. Strategi ini membutuhkan investasi jangka panjang dan keterampilan diplomasi, tetapi bisa menghindarkan Rusia dari perang langsung yang mahal. Kemungkinan ketiga, mengandalkan aliansi dengan Belarusia dan Cina. Dukungan Belarusia sudah menjadi aset penting bagi Rusia, tetapi lebih penting lagi adalah menjaga hubungan erat dengan Cina. Jika Rusia mampu menarik investasi besar dari Cina dan menjamin pasukan energi strategis, ini akan memperkuat daya tahannya terhadap sanksi Barat. Namun hubungan ini tidaklah setara karena Cina lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada mendukung Rusia secara mutlak. Kemungkinan keempat, meningkatkan ketegangan dengan NATO tanpa memulai konflik langsung. Putin mungkin mencoba memainkan strategi provokasi terhadap NATO, seperti latihan militer besar-besaran atau pengiriman rudal jarak jauh ke wilayah perbatasan. Ini bertujuan untuk menguji respon NATO tanpa memulai konfrontasi langsung. Tetapi langkah seperti ini bisa memicu ketidakstabilan lebih lanjut, terutama di wilayah Eropa Timur. Lalu apa respon internasional? Respon yang mungkin diberikan Barat ketika Putin menyerang Moldova. Pertama, Barat mempertahankan kesatuan NATO. NATO telah menunjukkan solidaritasnya dalam menghadapi ancaman Rusia, tetapi ada perpecahan di antara anggotanya terkait bagaimana menangani situasi ini. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis lebih memilih pendekatan diplomatis, sementara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Timur condong pada pendekatan militer. Keberlanjutan kesatuan NATO bergantung pada seberapa jauh Rusia mendorong provokasinya. Kemungkinan respon yang kedua adalah Cina dan India bermain netral untuk kepentingan ekonomi. Cina meskipun mendukung Rusia secara tidak langsung, tetapi menjaga jarak agar tidak terkena dampak negatif dari sanksi Barat. India juga mengambil pendekatan serupa, memanfaatkan konflik ini untuk mengamankan energi murah dari Rusia sambil tetap menjaga hubungan baik dengan Barat. Kemungkinan ketiga, negara non-blok menghindari dampak konflik. Banyak negara berkembang, termasuk di kawasan Asia Tenggara dan Afrika, mencoba memanfaatkan posisi netral untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Namun tekanan dari kedua belah pihak semakin sulit dihindari, memaksa mereka untuk memilih salah satu sisi di masa depan. Masa depan Moldova antara harapan dan ketakutan. Moldova saat ini berada di persimpangan sejarahnya. Pemerintah pro-Eropa mencoba membawa negara ini lebih dekat ke Uni Eropa, tetapi ancaman dari Rusia dan Transnistria menjadi penghalang besar. Ada 3 skenario utama yang mungkin terjadi. Skenario pertama, invasi langsung oleh Rusia. Jika Rusia benar-benar menyerang Moldova, itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan tersebut. Moldova yang kecil dan kurang bersenjata tidak akan mampu berhadapan tanpa bantuan eksternal. Tetapi intervensi NATO tetap diragukan mengingat Moldova bukan anggota aliansi tersebut. Skenario kedua, gerakan separatis yang diperkuat. Rusia dapat memilih untuk memperkuat gerakan separatis di Transnistria, menciptakan wilayah konflik baru seperti yang terjadi di Donbas. Ini bisa menjadi cara yang lebih hemat biaya untuk melemahkan Moldova tanpa konfrontasi langsung. Skenario ketiga adalah stabilitas dengan dukungan internasional. Jika Uni Eropa dan NATO mempercepat dukungan mereka terhadap Moldova, baik dalam bentuk ekonomi maupun keamanan, negara ini dapat bertahan dari tekanan Rusia. Namun, ini akan membutuhkan komitmen besar dari Barat yang saat ini masih sibuk dengan perang di Ukraina. Lalu apa dampaknya bagi dunia? Langkah Putin memiliki implikasi yang jauh lebih besar daripada sekedar kontrol atas wilayah tertentu.
Konflik ini menciptakan presiden bagi negara-negara lain untuk menentang status quo yang dapat mengarahkan pada era baru yang multipolaritas atau bahkan konflik global. Beberapa kemungkinan dampaknya adalah: pertama, keterlibatan NATO yang lebih aktif di Eropa Timur. Jika ancaman Rusia terus meningkat, NATO mungkin akan menambah pasukannya di negara-negara di dekat perbatasan Rusia. Ini bisa memicu perlombaan senjata baru yang membebani ekonomi global. Kemungkinan kedua, perubahan arah diplomasi global. Negara-negara yang selama ini netral mungkin akan dipaksa untuk memilih antara mendukung Rusia atau Barat, menciptakan pembagian dunia yang semakin tegas. Kemungkinan ketiga, konsekuensi ekonomi global. Perang yang meluas dapat mengganggu rantai pasukan global, mempengaruhi harga energi dan pangan, serta memperburuk inflasi di banyak negara. Akankah ambisi Putin bertahan? Putin telah menunjukkan bahwa ia bersedia mengambil risiko besar untuk mencapai tujuannya. Tetapi dunia modern jauh lebih kompleks daripada era Uni Soviet. Setiap langkahnya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer Rusia, tapi juga oleh dinamika ekonomi, aliansi internasional, dan kekuatan rakyat di negara-negara yang terlibat. Apakah Rusia akan berhasil menguasai Moldova atau justru tenggelam dalam konflik yang ia ciptakan sendiri? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tetapi yang pasti, keputusan Putin saat ini akan membentuk landscape geopolitik dunia untuk dekade-dekade yang akan datang.